Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu semua? Jumpa lagi kita dalam perkuliahan geometri transformasi. Dalam pertemuan ini, sebagai pertemuan pertama, tentu kita harus mengetahui dulu pengantar tentang geometri transformasi. Namun demikian, Ibu yakin pasti mahasiswa Ibu sudah pernah mempelajari tentang geometri transformasi sebelumnya ketika di SMA atau di SMP bahkan. Karena geometri transformasi ini pada akhirnya mahasiswa nanti akan belajar tentang pencerminan, pergeseran, perputaran, dan juga pembesaran atau perkecilan dari suatu objek-objek geometri. Ya, tentu juga mahasiswa sudah masih mengingatkan apa yang dimaksud dengan objek geometri. Ya, objek geometri bisa terdiri dari titik, garis, bangun datar, dan bangun ruang. Dan di mana semua itu memiliki dimensinya masing-masing. Ya. Namun pada geometri transformasi ini mungkin kita akan fokus pada geometri untuk ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Ya, nanti mungkin mahasiswa Ibu akan lebih antusias untuk melihat bagaimana kita bisa membuat suatu perubahan dari suatu objek transformasi. Dan tentunya itu sangat banyak sekali aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin mahasiswa bisa langsung melihat dari gambar ini bahwa ada yang seakan-akan kita bisa memegang matahari, lalu bagaimana perputaran galaksi, bahkan pencerminan dari suatu pemandangan di tepi sungai. Nah, langsung saja untuk mahasiswa Ibu yang sudah tidak sabar lagi, mari kita lihat dulu. Ya, nanti setelah mahasiswa Ibu mempelajari tentang geometri transformasi, Ibu berharap mahasiswa Ibu nanti bisa memahami, mengidentifikasi, menganalisis, merekonstruksi, memodifikasi secara teratur materi matematika sekolah maupun advanced material secara bermakna, sehingga nanti tidak hanya menjadi konsep matematika belaka. Dan juga Ibu harapkan mahasiswa nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah matematika, baik masalah praktis maupun masalah kehidupan sehari-hari, sehingga nanti dari pembelajaran ini mahasiswa Ibu yang akan turun ke sekolah ketika nanti sudah menjadi guru akan lebih memaknai konsep matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tidak hanya sekedar menghafal rumus sehingga siswa sudah menjadi jenuh. Jangan lupa juga nanti Ibu akan menyiapkan beberapa aplikasi sehingga mahasiswa Ibu bisa pakai dalam kelas dan juga mungkin bisa diuji cobakan. Tentu anak muda memiliki semangat yang lebih optimal. Baik, kita lihat. Nah, sebelumnya mari kita kaji dulu atau mari kita lihat dulu, kita cerita dulu tentang sejarah geometri transformasi. Nah, tentu mahasiswa Ibu pernah mendengar nama Euclid, ya. Euclid itu sejarawan atau matematikawan di mana 300 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-17 Masehi, geometri itu dipelajari sebagai suatu perspektif sintesis yang sebagai suatu bidang ilmu, ya. Di mana saat itu Euclid menyampaikan bahwa objek-objek yang ada di bumi ini merupakan objek berdimensi 2. Dan garis itu yang paling kentara dari teori Euclid itu adalah garis itu merupakan garis lurus, ya, garis lurus yang satu titik bertemu dengan titik lainnya sehingga dihubungkan itu menjadi suatu garis. Nah, selama abad 17 itu sejumlah ide baru matematika dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai bidang ilmu dan bersifat revolusi. Itu banyak sekali perkembangannya. Silakan mahasiswa Ibu nanti membaca sejarah-sejarah, ya, apa yang diciptakan oleh Fermat, apa yang diciptakan oleh Descartes, dan mereka memunculkan dalil-dalil yang banyak bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, lalu pada abad 18 dan abad ke-19 mulailah berkembang geometri non-Euclid. Apa saja sih geometri non-Euclid? Yang paling kentara dari geometri non-Euclid itu adalah ketika disebutkan bahwa garis itu, yang dimaksud dengan garis itu tidak hanya garis lurus yang seperti kita pahami dalam garis A ke B dalam bangun datar persegi misalnya atau persegi panjang, itu kan garisnya lurus.
Tapi juga yang dimaksud dalam geometri non-Euclid ini, garis lurus juga berupa pertemuan dua buah titik yang berupa garisnya melengkung. Nah, itu juga dalam geometri non-Euclid disebut dengan garis lurus, di mana ada pertemuan dua buah titik, misal nih antara kutub utara dengan kutub selatan, kalau dihubungkan itu juga merupakan satu garis. Tapi kalau kita lihat dari perspektifnya bumi, bahwa garis itu tidak murni lurus seperti pada bidang datar tadi. Ya, jadi nanti kita lihat bagaimana perspektif itu. Nah, pada tahun 1782 seorang ahli yang masih muda, ya, Klein, itu mengklasifikasikan beberapa unsur atau konsep-konsep dalam geometri untuk mempersatu. Karena ada keraguan dari para ilmuwan, jangan-jangan nanti ilmu geometri ini juga akan berpisah sesuai dengan konsep-konsepnya. Ya, padahal di dalam geometri transformasi juga nanti mahasiswa akan mempelajari tentang aljabarnya, bagaimana penyelesaian masalahnya, terus nanti ada variabel dan koefisiennya, sehingga jangan sampai bidang itu terpisah. Maka Klein ini dia mempersatukan ilmu geometri itu menjadi geometri transformasi. Jadi jangan heran nanti kalau dalam pemaparannya akan banyak muncul penyelesaian aljabar juga di dalam sini. Oke, selanjutnya mari kita lihat definisi geometri transformasi. Nah, transformasi pada suatu bidang adalah suatu fungsi yang bijektif dengan daerah asalnya di V dan daerah hasilnya juga di V. Ya, artinya transformasi pada bidang datar itu memiliki domain dan kodomain dalam bidang yang sama dan memenuhi syarat bijektif. Oke, sampai di sini kita stop dulu. Dengan melihat definisi ini, kita ketahui bahwa dalam transformasi tentu mahasiswa harus memiliki pemahaman mendalam tentang himpunan, tentang relasi fungsi, juga tentang persamaan garis lurus. Ya, jadi kita lihat di sini ada istilah domain, ada istilah kodomain dalam bidang yang sama dan nanti bersifat bijektif. Ya, dari sini kita perlu ketahui bahwa suatu fungsi itu bagaimana disebut dengan fungsi dan apa kaitannya dengan himpunan. Ya, mari kita lihat sedikit pemaparan atau mengingatkan kembali mahasiswa pada konsep himpunan. Oke. Baik. Nah, himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang memiliki definisi yang jelas. Ya, misalnya nih himpunan A. Nah, himpunan A itu siapa? Himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat. Bulat, lalu positif pula. Nah, ini jelas ya, bilangan bulat ini kan banyak anggotanya. Tapi bilangan bulat yang seperti apa? Yang positif. Artinya dia sudah jelas anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya yang hanya bilangan positif. Ya, jadi ingat kembali tentang konsep himpunan, di mana himpunan merupakan kumpulan titik-titik yang memiliki definisi yang jelas atau spesifik, bukan? Ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana hubungan himpunan ini ke dalam relasi atau fungsi? Ya, misalnya ada himpunan satu lagi, yaitu himpunan B, yaitu himpunan bilangan genap misalnya ya. Genap. Nah, kalau himpunan bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, lalu kalau kita buat dalam diagram Venn, nah, himpunan itu isinya di mana? Ini merupakan himpunan A. Lalu himpunan B, ada himpunan lainnya B. Nah, jadi di sini anggotanya siapa? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Lalu himpunan B siapa? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ya. Jadi yang ini adalah konsep
himpunan, dan yang ini adalah diagram Venn-nya. Ya, diagram Venn. Nah, lalu di mana konsep relasinya? Relasi itu adalah hubungan dua buah himpunan, lambangnya R. Ya. Nah, di sini nanti ada relasi. Relasi. Ya, relasi itu hubungan dua himpunan. Hubungan dua himpunan. Oke. Nah, lalu yang mana fungsi? Fungsi adalah relasi khusus. Fungsi adalah relasi khusus. Dia tidak hanya hubungan, tapi memiliki hubungan khusus. Hubungannya seperti apa? Nah, sebelum kita masuk ke hubungan, hanya kita cek dulu, yang mana sih domain? Ya, ini namanya domain. Ya, domain atau daerah asal. Daerah asal. Kadang-kadang dinotasikan dengan DF. Ya, sedangkan ini kodomain. Kodomain, saya di sini ada 10 ya. Nah, kodomain ini disebut dengan daerah kawan. Daerah kawan. KF. Ya. Nah, lalu yang mana disebut fungsi itu sebagai relasi khusus? Ada fungsi dari A ke B. Ya, nanti ini ditulis P.2 A ke B. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, apakah dari B ke A boleh, Bu? Boleh, tapi posisinya nanti B sebelah sini, A sebelah sini, atau paling tidak tanda panahnya menentukan ya dari mana ke mana. Ya, Bu, atau nanti dari menjadi F(x). Oke, notasinya F(x) itu sama dengan Y. Ya, dimana nanti di sini itu disebut X-nya, di sini disebut F(x)-nya. F(x)-nya atau hasilnya nanti dalam menjadi Y, bisa jadi ini X, ini Y. Ya, semoga dipahami. Nah, ini Bu hapus dulu. Oke. Tulis lagi di sini ya, F(x) sama dengan Y. Boleh. Nah, sekarang kita melihat fungsi ini, ya, misalnya kita mau jadikan dua himpunan ini menjadi fungsi, itu hubungannya apa? Misalnya 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Ada satu yang tidak ada teman, nggak apa-apa. 1 kok bisa menjadi 2, 2 menjadi 4, 3 menjadi 6, 4 menjadi 8. Nah, ini kita namakan fungsi apa? Fungsi F(x) sama dengan 2x. Kenapa begini? Iya, karena kalau kita ambil x-nya 1, hasilnya menjadi 2. Kalau kita ambil x-nya 2, hasilnya menjadi 4. Kalau mengambil 4, hasilnya menjadi 8. Maka dari itu, disebutlah ini fungsi dari F(x) sama dengan 2x. Ya, domainnya ini dan kodomainnya ini. Tapi nanti kalian akan ketemu lagi nama lain, yaitu ring. Ring itu daerah hasil. Daerah hasil. Apakah daerah hasil itu sama dengan kodomain? Belum tentu, ya. Kita lihat di sini. Kodomain kita di sini adalah 2, 4, 6, 8, 10. Sedangkan ring itu yang hanya memiliki teman, ya. Berarti hanya 2, 4, 6, dan 8. Ya, jadi berbeda ya antara kodomain dan ring. Oke, paham ya? Itu tentang tentang himpunan dan hubungannya dalam relasi dan fungsi. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ini menjadi definisi dalam suatu geometri transformasi. Ya, oke. Nah, kita lihat kembali.
Nah, kita lihat kembali pada materi kita tadi. Nah, berikutnya ada disebut transformasi itu baru memenuhi syarat jika dia memenuhi sifat bijektif, ya, dimana kita ketahui bijektif itu adalah subjektif dan injektif. Bu, bagaimana dengan transformasi dari suatu bidang V, ya? Jadi maksudnya dari suatu bidang V, dia hanya berpatokan atau memiliki domain dan kodomain pada bidang itu saja, tidak keluar dari bidang. Ya, misalnya kita contoh nih. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, misal nanti kita punya suatu bidang. Kita kan bercerita pada bidang datar nih. Cerita pada bidang datar, dimensi 2 lah dulu ya, kita cerita ya. Misalkan ini ada suatu bidang. Nah, dalam bidang ini ada titik. Katakanlah titik A. Nanti, ini namanya bidang V. Ya, keseluruhan ini bidang V. Ada titik di situ namanya titik A. Nanti hasil dari transformasi itu, katakanlah hasilnya adalah TA, juga berada di sini. Tidak di sini, tidak di sini, tidak keluar sini, tidak keluar sini, tidak di sini. Tapi dia berada juga di bidang itu. Misalnya di sini. TA, ya. Tapi bagaimana bentuknya nanti kita lihat. Oke. Kita kembali ke slide kita. Nah, karena transformasi itu memenuhi sifat sifat bijektif, artinya dia subjektif dan injektif, maka kita lihat ya, kita lihat di sini bahwa subjektif itu relasi yang seperti apa, fungsi yang seperti apa. Nah, subjektif itu di mana setiap peta memiliki prapeta. Ya, kita lihat di sini ada himpunan A dan B, ada himpunan C dan D, dan ada himpunan E dan F. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada hubungan-hubungan. Ya, di sini fokusnya pada relasi, pada fungsi. Ketiga bentuk ini merupakan fungsi, tapi mana yang disebut dengan subjektif? Mari kita kaji. Nah, kita lihat A dan B ini merupakan fungsi subjektif, C dan D juga subjektif. Namun E dan F ini bukan subjektif karena ada elemen yang tidak terpasang. Artinya ada peta yang tidak memiliki prapeta. Ya, ini disebut peta, ini disebut prapeta. Kalau ini E ada nggak prapetanya? Ada, yaitu A dan C. Sedangkan F ada prapetanya yaitu B dan D. Bu, tapi terpasangnya lebih dari satu. Nggak apa-apa. Kalau fungsi itu yang harus terpasang satu kali adalah fungsi di anggota di domainnya. Ya, ini anggota di domainnya. Anggota di domainnya hanya terpasang satu kali. Tapi di daerah petanya atau kodomainnya atau ring-nya itu boleh lebih dari satu kali. Yang tidak boleh adalah tidak memiliki pasangan, ya. Maka ini disebut dengan surjektif. Oke, setiap peta memiliki prapeta. Itu kata kuncinya. Nah, bagaimana dengan injektif? Nah, kalau injektif itu setiap untuk membuktikan bahwa ada fungsi injektif, kita harus menunjukkan bahwa setiap X1 dan X2 di A itu memiliki pasangan di Fx1 dan Fx2 sehingga X1 sama dengan X2 ya. Jadi di situ pasangannya hanya satu dan tidak boleh sama ya. Nah, di sini kita lihat A, B, C, D, E, F. Setiap A memiliki pasangan di B dan pasangannya tepat satu. Setiap C memiliki pasangan di D dan pasangannya tepat satu. Boleh ada tidak ada pasangan? Boleh, asal di domainnya memiliki pasangan yang hanya tepat satu. Itu di injektif. Tapi yang tidak ada pasangan, boleh nggak? Yang terpasang dua kali boleh nggak? Nggak boleh yang terpasang dua kali karena dia hanya boleh memiliki tepat satu pasangan. Ya.
Maka dari itu boleh semua memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu. Oke, sudah dua ya, subjektif dan injektif. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana bijektif. Nah, bijektif inilah yang memenuhi sifat dari geometri transformasi. Suatu geometri transformasi baru bisa dikatakan dia bertransformasi jika dia memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu. Ya, jadi untuk setiap peta memiliki prapeta dan hanya satu pasangannya. Nah, seperti ini yang disebut dengan fungsi satu-satu ya. Satu di A, satu di B, satu di A, satu di B, satu di A, satu di B. Dan tidak boleh ada yang terpasang dua kali maupun tidak memiliki pasangan. Jelas ya. Jadi misalnya kalau ditanya berapa hasil dari 2 tambah 3, hasilnya hanya satu, yaitu siapa? 5. Adakah hasil yang lain? Tidak ada. Ya. Ada Bu hasil yang lain 6, tapi bernilai salah. Itu tidak termasuk dalam definisi ini. Oke? Itu untuk definisi transformasi. Sekarang kita lihat bagaimana modelnya. Nah, contoh dari bentuk transformasi. Andai A pada bidang V dan terdapat pemetaan T pada bidang V. Nah, jika T pada V ke V didefinisikan sebagai berikut. Kalau A itu merupakan suatu titik dan ada transformasi pada dirinya sendiri, maka hasil transformasinya juga di A. Ya. Selanjutnya apabila ada titik lain, titik P misalnya, tidak sama dengan A, maka hasil transformasinya adalah TP, ya kita sebut dengan Q, di mana titik Q adalah titik tengah antara A dan P. Selidikilah apakah transformasi, apakah itu suatu transformasi atau bukan. Nah, sebelum kita selidiki, mari kita lihat dulu bagaimana sih ilustrasinya, karena kan ini terkait dengan model-model dari objek suatu geometri. Ya, jangan-jangan transformasi itu seperti apa? Apakah perpanjangan, perpendekan, atau bagaimana? Oke, mari kita lihat. Contoh lagi, contoh ilustrasi ya. Kita bersihkan dulu semuanya. Oke, misalkan ini ya bidang papan tulis ini seluruhnya ini adalah bidang V. Ya, ini Ibu tulis bidang V. Di mana nanti artinya bidang datar keseluruhan ini adalah bidang V. Sehingga nanti kalau ada suatu titik, maka transformasinya juga pada titik itu. Misal di sini ada titik A. Ya, titik A. Nah, katanya kalau ada titik A, maka transformasinya itu ada pada dirinya sendiri. Oke, ya, ini titik A. Maka di sini juga lah terdapat, ya, agak besarkan sedikit. Disinilah juga terdapat transformasi dari si A itu. Artinya dia tidak bergerak, tidak berubah. Ya. Nah, misal ada titik lain, katanya ada titik lain, misalnya titik P itu tidak sama dengan titik A. Ya, ambillah di sini misalnya, sini P. Nah, itu nanti akan ada TP atau transformasi P dengan hasilnya disebut dengan Q, atau kadang-kadang juga bisa disebut P aksen, tergantung buku. Nah, di mana itu titik Q itu merupakan titik tengah antara garis A dan P. Nah, berarti kita hubungkanlah A dengan P. Ya. Nah, nanti ada titik tengah. Katakanlah ini sama panjangnya, maka disinilah menjadi Q. Ya, Q itu adalah transformasi P. Ya, dari A ke P, transformasi P. Ya, paham ya? Kenapa Bu seperti itu? Karena definisi masalahnya meminta seperti itu. Oke, kita kasih contoh lain. Misalnya ada contoh lain, titiknya adalah titik R. R tidak sama dengan A dan tidak sama dengan P. Ambil sembarang, sinilah misalnya, sini R. Nah, nanti akan ada transformasi R, itu boleh, nanti namanya R aksen boleh, atau boleh nama lain, S. Ya, yang perlu diketahui kalau lambangnya huruf besar, berarti dia adalah berupa titik.
Kalau dia gambarnya huruf kecil, berarti dia berupa garis. Ya, ini kita tarik garis. Nah, nanti di sini ada titik tengah. Ya, dengan asumsi ini sama panjang. Ya, asumsi titik tengah itu sama panjang. Nah, maka disinilah letak dari TR. Atau yang disebut dengan R aksen boleh, atau yang disebut dengan S juga boleh. Ya, paham ya? Jadi transformasi itu dibentuk dari apa yang didefinisikan dari soal. Kalau didefinisikan, oh ternyata definisinya TP itu adalah 2 kali, misalnya 2 kali dari A ke P. Maka P aksen itu bisa jadi jaraknya di sini, P aksen. Ya. Kenapa Bu sini? Karena definisi dari soal dia menyatakan bahwa transformasi itu merupakan 2 kali dari jarak si di 2 buah titik misalnya. Ya, ini ilustrasi seperti itu. Jadi nanti kalau ketemu soal tentang transformasi, lihat dulu apa definisi yang diminta. Oke. Nah, selanjutnya disuruh buktikan bahwa apakah itu suatu transformasi atau bukan. Nah, kalau disuruh buktikan itu suatu transformasi atau bukan, artinya dia harus memenuhi sifat surjektif yang pertama dan yang kedua injektif. Kenapa demikian? Karena dia harus memenuhi sifat bijektif. Ya, silakan dilihat ini. Kata kuncinya, setiap peta memiliki prapeta. Kalau ada A di sini, X di sini, ya, maka dia memiliki satu hasil, satu peta, yaitu TX atau yang disebut dengan Y misalnya. Jadi jelas bahwa hasil dari transformasi itu ada titik awalnya, yaitu titik A. Ya, itu pembuktian untuk subjektif. Ini secara tertulis. Silakan mahasiswa pelajari sebentar. Ya, ada 2 kemungkinan. Kalau dia pada titik A, berarti dia belum bergerak, hanya di situ saja. Artinya setengah dari lintasan itu pun ya pada dirinya, karena jaraknya adalah 0. Oke. Nah, selanjutnya ini pembuktian sifat bijektif. Ya, kalau bijektif dia memiliki prapeta dan hanya satu teman, tidak boleh lebih. Ya, makanya misalnya kalau ada A ke P itu transformasinya hanya satu, yaitu TP. Kalau A ke Q transformasinya hanya satu, yaitu TQ. Di mana TP dan TQ tidak sama. Kalau sama artinya P dan Q ini berhimpit, dia sama-sama di sebelah sini, sehingga hasilnya sama. Ya, ini kita pakai pembuktian secara kontradiksi. Silakan mahasiswa pelajari lagi lebih lanjut tentang hal-hal yang perlu diamati, perlu dikuasai dalam pembuktian dengan logika. Ya. Baik, Ibu rasa ini saja pembahasan pertemuan kita hari ini tentang konsep dasar dari definisi transformasi itu sendiri. Harapan Ibu, mahasiswa mau mengulang, mengingat, dan mendalami dengan sangat baik tentang apa itu subjektif, injektif, dan bijektif, serta jangan sampai terbalik lagi ya, jangan sampai ada mahasiswa Ibu yang belum bisa menjelaskan tentang relasi dan fungsi ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Silahkan dibaca slide Ibu yang Ibu bagikan, modul juga Ibu bagikan, silahkan mengulang. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya yang membahas tentang komposisi dan inverse dari transformasi. Oke, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini bersama Ibu. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.